Udah ngerasa umur 25 dan masih belum punya mobil, gaji masih satu digit. Nah, jangan panik dulu. Kita lagi di sini untuk ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya ngehapus mental negatif yang suka muncul pas udah 25 tahun. Bukan cuma soal gaji atau pacar, tapi tentang menjalani hidup tanpa tekanan yang nggak perlu. Yuk, kita bahas rahasia buat bikin hidup lebih maksimal di usia 25 ini. Mengapa umur 25 penting? Kamu udah 25 tahun dan mungkin merasa tertekan karena belum mencapai beberapa pencapaian. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Usia 25 bisa jadi titik balik untuk kita lebih serius dalam menghadapi hidup. Sekarang, kenapa kita menyebut usia 25 sebagai titik balik? Karena biasanya di usia ini, kita udah mulai serius memandang hidup. Udah lewat beberapa tahun bekerja, mungkin udah punya pandangan tentang jodoh, atau mungkin kamu lagi ngejar mimpi-mimpi besar. Jadi meskipun mungkin kita masih belum punya mobil keren, gaji masih satu digit, atau belum ngerasain nikah, tapi ini bukan akhir dunia teman-teman. Ini malah awal dari babak baru, di mana kita mulai merangkul kematangan dan bertanya-tanya, aku mau hidupku ke depannya kayak gimana sih? Usia 25 adalah kunci pintu yang membawa kita masuk ke babak baru. Sebelumnya, mungkin kita lebih santai, tapi sekarang kita mulai menemukan fokus baru dalam hidup. Udah 2-3 tahun kita berkutat dengan dunia kerja dan mulai mikir, mungkin udah saatnya aku cari pendamping hidup. Jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau belum merasakan pencapaian besar di usia 25. Sebaliknya, rayakan momen ini sebagai awal perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Dan percayalah, yang terbaik belum tentu datang di awal, tapi bisa jadi menanti di depan sana. Tapi selain itu ada beberapa hal yang menurutku wajib dihilangkan jika kamu mau sisa umurmu maksimal. 1. Berani. Beda. Pertama, jangan takut untuk beda. Kamu punya jalur sendiri, mimpi sendiri, dan rezekimu tidak akan tertukar dengan orang lain. Ambillah risiko, karena itulah yang membuat hidup jadi seru. Jangan terlalu khawatir sama jalur yang umum ditempuh banyak orang. Kita punya keunikannya masing-masing, dan justru di sana letak kesempatan besar buat kita bersinar. Berani beda itu seperti menciptakan kisah hidupmu sendiri. Jangan takut buat melangkah keluar dari zona nyaman. Misalnya, kalau kamu punya mimpi buat memulai usaha sendiri, atau mungkin mengejar passion di bidang seni, beranilah melakukannya. Hidup ini terlalu singkat buat dijalani dengan rutinitas yang membosankan. Ada pepatah bilang, jalani hidupmu seperti naik tangga. Kadang kamu harus melewati 1 atau 2 anak tangga yang patah, tapi itu nggak berarti kamu harus turun dan kembali ke bawah. Jadi, jika kamu melihat tangga kecil yang patah, tetap lanjutkan langkahmu. Itu bagian dari perjalananmu yang membentuk karakter dan membawa kamu menuju keberhasilan. Bukan berarti jalur umum nggak penting, tapi seringkali keberanian buat memilih jalur berbeda itu yang membawa kita pada pengalaman dan pelajaran berharga. Jadi teman-teman, di usia 25, mulailah untuk memetakan jalanmu sendiri. Ambil risiko, dan siapa tahu, di ujung jalan itu ada pintu kebahagiaan yang selama ini kamu cari. 2. Hindari pikiran instan. Coba bayangkan, kamu lagi mikirin segala sesuatu dengan cepat, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Kayak orang lagi panik. Ingat, kamu punya waktu lebih dari cukup. Jangan terjebak dalam pikiran instan yang bisa bikin stres dan galau. Pikirkan hidup ini kayak jam pasir. Semakin sabar dan konsisten kita, semakin indah hasilnya. Contoh sederhana nih. Bayangin kamu lagi usaha merintis bisnis. Gak perlu langsung besar kan? Setiap langkah kecil itu kayak butiran pasir di jam pasir. Biarin waktu bekerja untukmu dan hasilnya pasti bakal mengagumkan. Intinya adalah bersabarlah. Tetap konsisten dan kerja cerdas. Semua butuh proses. Kamu nggak akan langsung jadi sukses dalam sekejap. Bisa jadi keberhasilan besar sedang dalam perjalanan menuju kamu. 3. Investasi diri. Saya nggak bisa cukup menekankan betapa pentingnya berinvestasi dalam diri sendiri di usia 25. Ingat, investasi bukan hanya soal uang, tapi juga soal waktu dan dedikasi. Saya tahu mungkin ada di antara kita yang berpikir, bukankah ilmu bisa didapatkan secara gratis dari internet? Sebenarnya benar. Tapi
Kita perlu menyadari bahwa saat kita mengeluarkan uang atau waktu untuk belajar, itu adalah investasi untuk masa depan kita. Saya punya cerita teman saya, namanya Lisa. Awalnya, dia ragu mengeluarkan uang untuk mengikuti kursus online yang dia impikan. Namun, ketika dia akhirnya melakukannya, dunianya berubah. Dia mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, dan akhirnya menemukan peluang-peluang yang tak terduga. Investasi dalam diri sendiri bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pengalaman dan keterampilan. Cobalah hal baru, ikuti passion kamu, dan jangan ragu untuk menghadapi tantangan. Dengan berinvestasi dalam diri sendiri, kita bukan hanya mendapatkan keunggulan kompetitif di karier, tapi juga meningkatkan rasa percaya diri. Kamu bisa melihat, dengan dedikasi dan investasi pada diri sendiri, kita bisa membuka pintu-pintu baru menuju kesuksesan. Jangan takut untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk perkembangan diri. Sebab, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi dalam diri sendiri. Kamu adalah aset terbesar dalam hidupmu, dan itu adalah kunci untuk meraih pencapaian-pencapaian besar di masa depan. 4. Ambil alih kehidupanmu. Kadang-kadang kita suka menyalahkan keadaan, masa lalu, atau orang lain atas situasi hidup kita. Padahal, beneran deh, kamu bisa kok mengambil alih kendali. Bayangin aja kayak lagi nyetir mobil. Kalau kamu cuma duduk di kursi penumpang, mau kemana mobilnya, kamu nggak punya kendali. Nah, sekarang bayangin kalau kamu ambil kendali sebagai pengemudi. Kamu bisa pilih jalur, bisa nentuin kecepatan, dan bisa berhenti kapan aja. Hidup itu sama, teman-teman. Kamu bisa ambil alih arah hidupmu dan buat keputusan sendiri. Misalnya, kamu mau jadi apa nih dalam pekerjaan atau karier? Jangan hanya mengikuti arus atau apa yang diharapkan orang lain. Ambil langkah, buat rencana, dan jalankan. Kamu bisa banget kok. Ingat, hidup ini kayak film. Kamu yang jadi pemeran utamanya. Kamu bisa buat plot ceritanya menarik, penuh petualangan, dan tentunya sukses. Jadi, mulai sekarang, pegang erat setir hidupmu sendiri, gaspol, dan nikmatin perjalanannya. 5. Prinsip memberi dan meminta. Kita seringkali ingin mendapatkan banyak hal dari kehidupan. Namun mari kita balik perspektif. Cobalah bayangkan jika kita fokus lebih banyak pada memberi daripada hanya meminta. Misalnya, kamu punya kemampuan atau pengetahuan yang bisa membantu teman-temanmu. Berikan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Ingat, kebaikan yang kita berikan akan kembali pada kita suatu saat nanti. Aturan sederhana yang bisa kamu ikuti adalah memberi lebih banyak daripada yang kamu minta. Misalnya, jika kamu meminta bantuan sekali, berikan bantuanmu 3 kali. Ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang dukungan emosional dan waktu. Ketika kita berpikir lebih banyak tentang memberi, secara otomatis energi positif akan mengelilingi kita. Orang-orang akan lebih bersedia membantu kita tanpa kita meminta. Kita menciptakan lingkaran kebaikan yang tidak hanya memberi dampak pada kita sendiri, tetapi juga pada orang di sekitar kita. Sekarang, mari kita semua coba praktekkan prinsip 3 kali memberi dan 1 kali meminta. Lihatlah bagaimana perubahan kecil dalam sikap kita bisa membawa dampak besar pada hidup kita. Jadi teman-teman, ingatlah, hidupmu di usia 25 adalah perjalanan panjang. Hapus mental negatif, fokus pada diri sendiri, dan lihatlah betapa indahnya perjalanan ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Kita bertemu dalam video berikutnya. Bye-bye.